Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat bertemu kembali dalam acara Lintas Agama Kristen Protestan. Bersama saya, pembawa acara Elizabeth Grace Damanik. Adapun tema kita hari ini diambil dari Roma 15 ayat 13, yaitu harapan yang tidak mengecewakan. Dan acara kita hari ini dilayani oleh Bapak dan Ibu dari Gereja Kristen Perjanjian Baru GKPB MDC Medan. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, adapun untuk membahas tema kita hari ini, saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Pendeta Asima Sitompul MTH. Shalom Minang, apa kabar? Kabar baik. Selamat siang para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada saat ini. Perkenalkan, saya Asima Sitompul, saya melayani di GKPB Cahaya Pengharapan Medan. Senang sekali bertemu dengan Anda dan saya berdoa supaya semua kita yang hadir maupun di studio maupun yang sedang beraktivitas di luar bisa diberkati lewat pemberitaan firman hari ini. Yang kedua ada Bapak Pendeta Herbert Simanjuntak STH. Shalom Mamang, apa kabar? Shalom, kabar saya baik. Salam sejahtera untuk pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Semoga kita semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan dan diberkati lewat acara ini. Baik, pemirsa yang terkasih, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Asima Sitompul MTH. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan persembahan puji-pujian dari Vibrant Men's Ministry Medan yang berjudul Tak Satupun. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu pemirsa TVRI yang saya kasihi. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Allah yang Maha Pengasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu bekerja di hati setiap kami Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini, di studio ini, maupun para pemirsa yang sedang beraktivitas di luar. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada hamba yang akan menyampaikan, supaya penyampaian firman Tuhan ini bisa bukan hanya dimengerti oleh
umat-Mu Tuhan, tetapi juga boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap alat-alat yang digunakan, bahkan hati setiap yang mendengarkan Tuhan. Biarlah seperti tanah yang subur, yang rindu ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap ya Bapa, biarlah Engkau berfirman dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, shalom sekali lagi. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu, kita tahu pengharapan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Pengharapan adalah kekuatan untuk kita bangkit, alasan untuk kita bisa menjalani hari-hari kita, dan keberanian untuk bisa menatap masa depan. Kita bisa tidak makan beberapa minggu mungkin. Bahkan kita bisa tidak minum air beberapa hari. Bahkan mungkin kita bisa tidak bernafas beberapa menit. Tetapi tak kalah kita kehilangan pengharapan kita, semangat hidup kita runtuh, dan kita bisa jatuh kepada keputusasaan. Jurgen Moltmann, seorang teolog Kristen, dalam buku Theology of Hope mengatakan begini, "As long as hope remains, life remains." Selama pengharapan itu masih ada, hidup akan terus berjalan. Jadi Moltmann ingin menekankan bahwa pengharapan adalah kekuatan yang membuat manusia bisa bertahan dan bergerak maju dalam situasi yang sulit sekalipun, bahkan di dalam keadaan kekurangan sekalipun. Di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat dinamis ini, tidak serta-merta membawa ketenangan dalam kehidupan manusia. Apalagi di tengah-tengah situasi geopolitik saat ini, di mana perang yang tidak berkesudahan membuat seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia terganggu. Pasokan energi terhambat, kemudian distribusi barang terganggu, pasokan bahan bakar menjadi langka, dan akibatnya ini mengganggu kenyamanan setiap kita. Harga-harga barang naik, biaya produksi pabrik naik. Akhirnya tidak lagi bisa menutupi biaya yang harus dikeluarkan. Terjadi PHK. Ibu rumah tangga menjerit karena sumber penghasilan sudah berkurang, sementara biaya meningkat. Akhirnya manusia berusaha untuk mencari cara untuk menutupi kebutuhan mendasar dengan melakukan berbagai cara, bahkan cara yang melawan hukum sekalipun, sehingga kita bisa menemukan kejahatan di mana-mana. Efek berantai yang dirasakan setiap negara, bahkan yang tidak ikut perang sekalipun. Dan manusia modern saat ini sering menggantungkan harapannya pada sesuatu yang ada di sekeliling mereka, pada sesuatu yang terbatas yang tidak bisa mereka andalkan setiap saat. Dan pada saat semuanya itu tidak lagi bisa memberikan pengharapan, mereka hidup dalam kekecewaan. Dan di tengah-tengah situasi ini timbul pertanyaan, apakah kita masih bisa tetap memiliki pengharapan di mana situasi tidak memberikan kita jalan untuk tetap berharap? Alkitab menunjukkan bahwa krisis pengharapan sebenarnya berakar pada keterpisahan manusia dari Allah. Manusia ingin menjauh dari Allah sebagai sumber kehidupannya, berharap pada hal-hal yang fana, pada hal-hal yang tidak kekal, yang mengakibatkan mereka jatuh kepada pengharapan yang semu. Pengharapan yang semu tidak lagi memuaskan mereka, sehingga mereka senantiasa mencari untuk mendapatkan pengharapan yang tidak tergoyahkan oleh situasi dan tidak tergoyahkan oleh perubahan zaman. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13 menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini. Dikatakan begini, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Manusia sering menyamakan pengharapan dengan sikap optimisme, positive thinking. Tetapi positive thinking itu didasarkan kepada situasi yang sering berubah. Dengan harapan, dengan mengatakan bahwa keadaan akan baik-baik saja, masalah akan segera berlalu. Optimisme yang bergantung kepada situasi yang berubah-ubah adalah optimisme yang semu, yang tidak pasti, mudah-mudahan akan terjadi. Sementara pengharapan Kristen bergantung pada pribadi Allah yang penuh kasih seperti kata firman tadi. Sehingga kita berkeyakinan meskipun sekalipun situasi tidak sesuai dengan harapan kita, sekalipun masalah belum terselesaikan, kita tetap bisa berpengharapan kepada pribadi Allah yang penuh kasih itu. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 15 ayat 13 ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari dan menjadi pedoman kita di dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Yang pertama, Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Dunia banyak menawarkan sumber pengharapan, tetapi semuanya itu dibangun di atas dasar yang tidak pasti. Seperti apa keadaan seperti yang saya sebutkan tadi. Keadaan yang dinamis saat ini gampang berubah-ubah, sampai-sampai kita sendiri merasa kelelahan untuk mengejar, untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita mengandalkan apa? Manusia. Manusia gampang berubah pikiran. Dan seringkali mengingkari janjinya. Kita berharap pada uang. Kita tahu nilai kurs dolar sekarang melejit. Harga barang-barang naik. Nilai uang hampir tidak bisa mengejar inflasi yang melejit naik. Berharap pada kesehatan. Kita tahu kesehatan kita sangat rentan terhadap perubahan iklim yang ekstrim. Apalagi kalau kita berharap pada diri kita sendiri, kemampuan kita terbatas. Meletakkan pengharapan pada sumber yang salah, yang tidak pasti dan bersifat sementara, itu seperti halnya kita menginjakkan kaki kita di atas lapisan es yang tipis yang sewaktu-waktu bisa mencair dan akhirnya menenggelamkan kita. Dan kita akhirnya binasa di dalam pengharapan yang semu itu. Itu sebabnya kita harus belajar untuk senantiasa terhubung dengan sumber pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan orang percaya didasarkan kepada kasih Allah, kasih yang kekal, kasih yang adalah pribadi Allah sendiri, yang dikaruniakan kepada orang yang percaya. Sehingga kita dipenuhi oleh kasih Allah. Kita tidak pernah kekurangan kasih Allah. Itu sebabnya kita tidak akan pernah kekurangan pengharapan itu. Melimpah di dalam hati kita. Pengharapan yang bersumber daripada Allah yang tidak pernah mengecewakan itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi diberikan bukti oleh Tuhan. Lewat apa? Tuhan menunjukkan, membuktikan bahwa pribadinya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap, kesetiaannya tetap, kuasanya juga tidak terbatas, dan Dia yang memegang masa depan kita. Sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, penderitaan, pengkhianatan, musibah, sakit, penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi sekalipun, tidak dapat menjauhkan kita dari kasih yang melimpah dalam hidup kita. Seperti lagu pujian kita tadi, kasih Allah, dasar pengharapan kita, melimpah dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita terhubung
kepada Allah yang sumber daripada pengharapan kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan kita. Yang kedua, dari firman dari Roma 15 ayat 13 kita, yang kedua kita diingatkan bahwa Tuhan memberi sukacita dan damai di tengah masalah. Jadi Tuhan bukan hanya sebagai sumber pengharapan, tetapi Dia juga memberikan kita sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi. Karena apa? Karena kehadiran Roh Kudus. Kita tidak akan mampu bersukacita di tengah-tengah penderitaan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap bersukacita, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita menyandarkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, bukan berarti masalah sudah selesai. Mungkin ada banyak doa-doa yang belum terjawab. Mungkin sakit penyakit kita juga masih belum sembuh. Keadaan kita belum berubah. Tapi hati kita tetap diliputi damai sejahtera. Hati kita tidak lagi diliputi oleh kekhawatiran. Tidak lagi tertekan. Karena pekerjaan Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Pribadi Roh Kudus yang menghibur saat kita lemah. Yang mengingatkan kita akan janji Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Yang membuat pengharapan kita tetap hidup. Jadi sekali lagi sukacita dan damai sejahtera di dalam Roma 15:13 itu bukan sekedar emosi manusia atau karena keadaan baik-baik saja. Melainkan hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam orang yang percaya kepada janji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bekerja melalui permasalahan. Ketika kita ditimpa masalah, seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup kita? Masalah bukan akhir dari hidup orang percaya, tetapi lewat masalah Tuhan ingin membentuk karakter kita. Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesulitan hidup, pergumulan hidup adalah lahan untuk menjadi tumbuhnya pengharapan. Pada saat kita tekun di dalamnya, kita akan menuai dengan menghasilkan karakter yang tahan uji dan timbul pengharapan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berfokus kepada Tuhan di tengah-tengah permasalahan kita. Karena kita tahu pada saat kita berfokus kepada Tuhan, kita ingat janji Tuhan bahwa masalah yang kita hadapi di hadapan Tuhan yang besar, kita masih tetap memiliki pengharapan di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk janji dan kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Dan kami yakini Tuhan akan menyertai kami di tengah-tengah pergumulan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan kehidupan yang penuh pengharapan. Karena kami tahu di dalam Engkau pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Amin. Cukup dengan kata untuk beritakan kasih-Mu. Tak cukup dengan nada untuk beritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku,
berikan ku kemenangan. Tiada yang sepertimu. Oh, kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa memerintah selama-lamanya. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikan ku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa memerintah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa memerintah selamanya. Kau mulia, Kau berkuasa memerintah selamanya. Kau mulia, Kau berkuasa memerintah selama-lamanya. Kembali lagi bersama saya dalam acara Lintas Agama Kristen Protestan. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Asima Sitompul MTH, dan juga kita baru saja menyaksikan persembahan pujian dari pemuda-pemudi GKPB MDC Worship yang berjudul Tiada Bandingannya. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini, yaitu harapan yang tidak mengecewakan, bersama narasumber kita yang luar biasa pastinya. Langsung saja yang pertama kepada Ibu Pendeta Asima Sitompul MTH. Nah, Bu, begini, kita hidup di zaman modern yang teknologinya itu maju dan sangat besar perkembangannya. Tetapi justru orang hidup dalam kecemasan ataupun ketakutan. Nah, mengapa krisis pengharapan itu semakin nyata dan semakin besar di zaman sekarang ini? Terima kasih Grace. Tidak bisa kita pungkiri, memang kemajuan teknologi saat ini memudahkan kita semua. Bahkan cenderung membuat kita merasa nyaman dan sangat tergantung di dalamnya. Hanya dengan telunjuk kita bisa melakukan banyak hal lewat smartphone kita. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di ribuan kilometer dari tempat kita. Kita bisa juga mendapatkan pembelajaran tanpa harus berada di satu tempat tertentu.
Bahkan kita bisa dengan mudahnya untuk mengisi perut kita hanya dengan menekan tombol smartphone kita. Kemudahan-kemudahan ini di satu sisi betul sangat membantu kita, tetapi di sisi yang lain kita harus ingat bahwa ini akan menina-bobokkan kita sehingga kita menjadi tergantung kepadanya. Kita menganggap teknologi, kenyamanan ini akan membuat yang akan menentukan kehidupan kita. Kita lupa bahwa ini semua adalah ciptaan yang harusnya berada di dalam kendali tangan kita. Tetapi alih-alih kita justru dikendalikan olehnya. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ini semua, dunia ini dan segala isinya itu adalah dasar yang rapuh yang akan membawa kita kepada kebinasaan kalau kita dikendalikan olehnya. Kejadian baru-baru ini sudah menunjukkan semakin maju teknologi, dia semakin terintegrasi dan tergantung satu sama lain. Tetapi satu bagian saja gagal, semua itu berpengaruh kepada sisi kehidupan kita. Listrik padam, internet mati, semua orang gelisah tidak bisa beraktivitas. Di jalanan semua ngantri untuk mencas baterainya, ngisi bensin. Itu adalah salah satu keterbatasan yang tidak bisa kita gantungkan harapan. Oleh sebab itu, kita diingatkan sekali lagi, kemajuan teknologi bisa mempermudah kita, tapi jadikan itu alat untuk bisa kita kendalikan. Jangan biarkan teknologi itu menjadi pengharapan kita yang mengendalikan kehidupan kita. Ciptaan tidak bisa dijadikan sandaran kekal. Waktunya kembali kita kepada Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu untuk kemudahan kita, supaya kita mengingat bahwa Dialah pencipta, sumber pengharapan kita satu-satunya, bukan ciptaannya. Saya pikir itu, Grace. Wow, luar biasa. Iya Bu, benar. Karena memang di zaman sekarang karena kita merasa mudah, kita merasa teknologi itu memberikan kita kesenangan, padahal itu hanya sementara seperti itu ya Bu. Dan juga jadinya kita lebih membanding-bandingkan ketika kita melihat sosial media seperti itu. Dan justru membuat kita seperti kehilangan harapan seperti itu Bu. Baik, selanjutnya saya ingin ke Bapak Pendeta Herbert Simanjuntak. Nah, kepada Bapak Pendeta, apakah kehilangan harapan itu hanya masalah di mental sajakah atau perasaan sajakah atau justru lebih dari itu? Apakah itu termasuk juga ke masalah atau persoalan rohani, Pak? Baik, Grace, bagus sekali pertanyaannya. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kehilangan pengharapan itu ada aspek, ada dimensi mental, emosional, dan sosial. Tapi akar yang terdalam adalah persoalan rohani. Manusia diciptakan itu untuk dekat dengan Tuhan. Dan ketika manusia jauh dari Tuhan, maka dia akan mengalami kekosongan. Dan kekosongan itu tidak dapat dipenuhi oleh apapun dari dunia ini. Dunia hanya dapat menyentuh bagian luarnya, tetapi Kristus sanggup menyentuh dan memulihkan yang paling dalam dari kehidupan manusia itu. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya di rumah, bahwa Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Artinya, hati manusia memang membutuhkan Tuhan. Jiwa manusia tidak akan pernah benar-benar puas hanya dengan pencapaian dunia. Tidak akan pernah. Karena itu pengharapan sejati tidak dimulai dari perubahan keadaan. Tidak dimulai dari perubahan, sekalipun keadaan yang semakin membaik. Bukan itu awal dari pengharapan yang sejati. Tetapi pengharapan yang sejati dimulai dari hubungan dengan Kristus. Dan ketika seseorang mengenal Tuhan, ia mulai memahami bahwa hidupnya berharga bukan karena
oleh Tuhan tentunya. Dan ketika seorang berjalan bersama dengan Tuhan, ia memiliki kekuatan baru untuk menghadapi tekanan. Sebab pengharapan yang dia pegang bukanlah pengharapan yang mati, bukan pengharapan yang bergantung kepada dunia, tetapi pengharapan yang bergantung kepada Tuhan yang hidup. Demikian Grace. Baik Pak, terima kasih. Berarti kita menempatkan persoalan pengharapan itu secara rohani, lebih secara rohani ya Pak. Akarnya ada di masalah Akarnya. rohani, ya. Baik, dan seharusnya kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan begitu ya, Ya, Pak. betul. Baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya saya ingin kepada Ibu Pendeta Asimasi Tompul, Ibu. Nah, bagaimana menurut Ibu ketika seseorang mengalami kegagalan hidup, misalnya kehilangan pekerjaan ataupun mengalami masalah keluarga ataupun usahanya tidak lancar gitu. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang tersebut gitu? Apakah apa yang harus dia lakukan gitu? Karena seperti yang kita tahu di zaman sekarang banyak penawaran kemudahan yang ditawarkan dunia ini, sehingga orang bukan mencari Tuhan tetapi dia justru ke yang lain. Nah, sebagai orang Kristen bagaimana menurut pandangan dari Ibu? Ya, kalau saya boleh mengibaratkan manusia itu seperti kapal ya. Kita tidak akan pernah, kapal berlayar terus tapi dia tidak akan pernah tahu kapan gelombang besar itu datang yang akan sewaktu-waktu bisa menenggelamkan dia. Kita harus sadari selama kita hidup di dunia ini, sama seperti kapal yang berlayar, kita juga akan dihadapkan kepada berbagai permasalahan-permasalahan. Kita hidup di dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Oleh sebab itu masalah itu tetap akan kita hadapi. Mau tidak ada masalah, kita harus berada di surga di mana masalah tidak pernah ada. Tetapi kesadaran akan masalah itu akan membuat kita menyadari apakah kita mau digilas oleh masalah atau kita mau tetap menghadapi masalah dan teguh berdiri setelah masalah itu selesai. Kita tahu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi masalah. Kita manusia yang terbatas dan masalah yang bertubi-tubi membuat kita bisa saja kehilangan pengharapan. Tetapi kita diingatkan di firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar agar kamu dapat melewatinya. Jadi sebagai pengikut Kristus, respon kita akan menentukan. Respon kita sebagai pengikut Kristus, mau berharap kepada kekuatan kita sendiri, berharap kepada dunia yang akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah, atau berharap kepada sumber pengharapan itu sendiri. Tuhan sendiri jelas menyatakan di firman-Nya, pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kita hadapi itu masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan itu pengasih, sumber kasih. Dia tidak akan membiarkan orang yang dikasihinya jatuh karena permasalahan. Sepanjang kita bergantung kepada sumber pengharapan itu. Bergantung kepada Tuhan sumber pengharapan, pencobaan, masalah yang kita hadapi akan bisa kita lewati. Dan setelah melewatinya, kita tetap teguh berdiri karena kita bersandar kepada sumber pengharapan Allah, pribadi Allah yang penuh kasih itu. Wow. Demikian Grace. Luar biasa Ibu. Jadi memang tergantung respon kita ya Bu ya. Dan sebaiknya memang kita tertujulah sama Tuhan seperti Betul. itu ya Bu. Terima kasih Bu. Kemudian kepada Bapak Pendeta Herbert Simanjuntak mengenai masalah generasi muda Pak yang sering kita ketahui sekarang yaitu insecure atau rendah diri gitu ya Pak, minder bahkan kehilangan tujuan. Contohnya misalnya saya contohkan diri saya sendiri lah Pak gitu kan. Secara tidak sengaja saya melihat sosial media
Jadinya saya membandingkan dengan kehidupan teman-teman saya mungkin lebih baik. Nah, seperti itu. Tapi itu justru tidak benar. Nah, seperti itu kan, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut, Pak? Ya, memang itu yang sedang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Media sosial begitu mewarnai kehidupan anak-anak muda ya, khususnya semua orang pada umumnya, tapi secara khusus memang anak muda. Eksistensi diri itu menjadi sesuatu yang penting di kalangan anak muda. Keberadaan mereka di hadapan banyak orang itu penting. Tapi sayangnya itu memang akan menjadi menimbulkan suatu budaya baru, yaitu budaya membandingkan. Perbandingan sosial. Seseorang akan membandingkan penampilannya dengan orang yang lain, popularitasnya, pencapaiannya, bahkan memperbandingkan kerohanian. Dan sayangnya budaya perbandingan ini sering sekali membawa orang lupa akan identitas yang sejati. Bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh penilaian dunia. Tetapi identitas kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Yang mana Tuhan memandang kita, setiap orang, anak-anak muda, berharga di matanya, apapun kondisi dan keadaan kita. Kalau seorang tidak mengenal siapa dirinya di dalam Kristus, ia akan terus mencari pengakuan diri dari dunia. Dan dunia tidak akan pernah benar-benar memuaskan. Jadi, untuk mengatasi itu, mari kita mengenali jati diri kita, identitas kita, gambar diri yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa setiap kita berharga di matanya, apapun keadaan kita. Baik, terima kasih Pak. Yang saya ambil tadi dari yang apa yang Bapak sampaikan adalah identitas kita itu, pribadi kita dinilai oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari GKPB MDC Worship yang berjudul Hanyalah Yesus. Selamat kami Tuhan, Engkau yang ditinggikan, dimuliakan selamanya Tuhan. Yang berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, surga bumi
sembah sujud padanya, hanya Yesus. Pujian Dinaikkan, sembah sujud padanya, hanya Yesus. Kembali lagi bersama saya dalam acara Lintas Agama Kristen Protestan. Nah, tadi kan kita sudah berdiskusi Bapak Ibu di sesi dialog yang pertama, dan sekarang kita melanjutkan lagi nih pembahasan kita mengenai tema kita pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Herbert Simanjuntak, apa saja yang dilakukan oleh gereja, dalam hal ini terkhususnya Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC Medan, dalam melayani jemaat untuk meningkatkan iman kepercayaan jemaat yang dilakukan oleh gereja. Baik, kita percaya bahwa gereja ini hadir di Kota Medan sudah sejak tahun 91 dan kita sudah ada di hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Dan yang kami percaya bahwa Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan di Medan namanya Gereja Kristen Perjanjian Baru Cahaya Pengharapan Medan atau sering disebut GKPB MDC, Masa Depan Cerah. Nah, kita percaya kehadiran kita bukan sekedar untuk menambah denominasi, menambah bilangan gereja, tapi kehadiran Gereja Kristen Perjanjian Baru adalah untuk mempersiapkan umat Tuhan memiliki dasar-dasar kehidupan kekristenan yang kuat. Jadi kita ada modul pemuridan, ya, pemuridan yang disebut dengan dasar-dasar kekristenan. Jadi dalam modul pemuridan DK ini, kita singkat dengan DK, seluruh umat diajarkan untuk membangun pola kehidupan di dalam kerajaan Allah, membangun hubungan yang baik, yang intim, yang dekat dengan Tuhan sebagai fondasi, sebagai dasar. Kemudian modul yang kedua ada yang kita sebut dengan hidup berjemaat. Nah, di dalam modul ini jemaat diajarkan untuk membangun pola kehidupan di dalam keluarga Allah. Kalau tadi di dalam kerajaan Allah. Nah, yang kedua ini di dalam keluarga Allah. Artinya mengajarkan jemaat bagaimana membangun hubungan satu sama lain antar jemaat dan dengan masyarakat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, kita juga ada tadi yang di awal kita saksikan yang mengawali kita di dalam pujian Vibrant Men's Ministry, itu adalah gerakan pria yang ada di gereja kita, yang mana vibrant itu kan artinya menggetarkan, ya kan, menggetarkan. Kehadiran pria-pria MDC diharapkan mampu menggetarkan, menggoncangkan kevakuman pria di dalam kehidupan kekristenan, di dalam membangun keluarga yang punya mesbah dengan Tuhan, membangun pria yang sejati di dalam Tuhan. Dan ada pelayanan wanita yang disebut dengan Shine, membangun wanita untuk tampil sweet ya, manis, tidak hanya dari luar tetapi manis dari dalam juga. Sweet, humble, wanita yang memiliki kerendahan hati, industrious, wanita yang ulet, yang cekatan, kemudian noble, memiliki hati yang mulia, dan excellent, yang rindu untuk memberikan yang terbaik. Wow. Ada pelayanan pemuda kita yang disebut dengan Image, Impacting All Generation. Wow. Untuk mengingatkan bahwa generasi muda ini harus menjadi berkat bagi generasi yang ada di bawah mereka, anak-anak yang di bawah mereka, dan generasi yang sudah senior, yang sudah ada di atas mereka. Generasi muda yang harus memberi dampak kepada semua orang. Baik. Ada pelayanan anak yang kita sebut dengan Star Kid, dengan harapan, dengan visi, misi untuk memunculkan anak-anak yang tampil bersinar seperti bintang-bintang untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Luar biasa, Pak. Ya. Berarti memang banyak pelayanannya pastinya ya, Pak. Ya. Iya. Dan untuk kesimpulan boleh terakhir ya, kesimpulan karena waktu kita cukup terbatas, dari Ibu Pendeta Asimasi Tompul, boleh sedikit Bu kesimpulan acara hari ini.
Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan, kita harus diingatkan sekali lagi, pengharapan yang tidak mengecewakan itu hanya bersumber kepada pribadi Tuhan Yesus yang penuh kasih. Jadi kalau saat ini kita menghadapi permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit, kita diingatkan kepada pribadi Allah yang penuh kasih itu. Kasih Tuhan cukup bagi kita. Oleh sebab itu jangan menyerah, jangan mengandalkan dunia ini, tetap berpengharapan kepada Kristus karena kasih-Nya cukup bagi kita. Baik, terima kasih Ibu. Sungguh luar biasa sekali pemirsa. Diskusi kita hari ini sungguh antusias. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sangat luar biasa. Pemirsa, demikianlah acara Lintas Agama Kristen Protestan hari ini. Kiranya kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan dan kiranya hidup kita semakin diberkati, disertai oleh Tuhan. Saya pembawa acara Elizabeth Grace Damanik mohon pamit undur diri, dan selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari GKPB MDC Worship Melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegah, sebab hidupku pun milik-Mu, ya Tuhan. Ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat
sampai